Hukum di tengah masyarakat sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah mencapai tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia berusaha untuk menjunjung tinggi penegakan hukum. Negara akan menjamin setiap organnya bersamaan kedudukan di depan hukum dan dalam pemerintahan tanpa terkecuali. Dibutuhkan adanya peraturan-peraturan yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat adanya kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif. Selain itu, terjadi pola penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara dan pejabat publik yang seharusnya menjadi penegak hukum dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, sampai menghilangkan nyawa. Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum. Sistem hukum dapat diartikan sebagai bagian-bagian proses atau tahapan yang saling bergantung dan harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum. Penegak hukum sebagai suatu permasalahan hukum sedikitnya menampilkan dua aspeknya, yaitu sebagai usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum dan sebagai suatu usaha manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan. Para penegak hukum sebagai orang-orang yang dituntut memiliki kualitas kejiwaan, pengetahuan, dan keterampilan tertentu agar usaha penegak hukum itu berhasil. Agar fungsi hukum berjalan dengan baik, maka para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syah Atika, NIM 22102020232, kelas H1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfan Arifin dengan NIM 221102020031 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Chandra Susanto dengan NIM 221102020033 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Adapun pengertian hukum menurut beberapa ahli, salah satunya yakni menurut Myers. Beliau berpendapat bahwa hukum yakni semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesesuaian yang ditujukan kepada manusia dalam masyarakat, yang menjadi pedoman bagi pemimpin atau penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Jadi, kesimpulan dari pengertian hukum yakni sekumpulan atau semua peraturan yang berisi norma-norma ataupun sanksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian hukum. Pembagian hukum yang pertama yakni hukum menurut bentuk. Hukum menurut bentuk yakni ada dua, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis
yakni hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. Sedangkan hukum tidak tertulis, yakni hukum yang masih diyakini oleh masyarakat, seperti hukum adat atau yang biasa disebut dengan hukum adat. Adapun bagian yang selanjutnya yakni hukum menurut sumber. Hukum menurut sumber yakni ada dua, hukum material dan hukum formil. Hukum material yakni hukum yang mengacu pada perbuatan atau isi seperti pembunuhan, perzinahan, dan yang selainnya. Sedangkan hukum formil yakni hukum yang mengatur lembaga penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum formil seperti hukum acara pidana dan yang selainnya. Adapun pembagian yang selanjutnya yakni hukum menurut tempat berlakunya. Hukum menurut tempat berlakunya yakni ada dua, hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional yakni hukum yang berada dalam negara tersebut. Sedangkan hukum internasional yakni hukum yang mengatur antara negara satu dengan negara yang lainnya. Adapun pembagian yang selanjutnya yakni hukum menurut sifat. Hukum menurut sifat itu ada dua, hukum yang bersifat mengatur dan hukum yang bersifat memaksa. Hukum yang bersifat mengatur yakni hukum yang berisi peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Sedangkan hukum yang bersifat memaksa yakni yang berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Adapun pembagian yang selanjutnya yakni hukum menurut isi. Hukum menurut isi itu ada dua, yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yakni hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan kebijakan lain ataupun negara, seperti hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Adapun hukum privat yakni hukum yang mengatur antara individu dengan individu yang menitik beratkan kepada kepentingan individu, seperti hukum perdagangan, hukum perdata, dan lain-lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan hukum. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang fungsi hukum. Ada apa aja sih di dalam fungsi hukum tersebut? Di dalam hukum itu secara umum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah fungsi mengatur, dan ada juga yang kedua itu fungsi melindungi, dan yang terakhir adalah fungsi keadilan. Yang pertama saya akan membahas tentang fungsi mengatur dalam hukum. Maksudnya adalah hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar terciptanya suatu ketertiban. Jadi, hukum mempunyai peranan penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah fungsi melindungi dalam hukum. Jadi, hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat agar mereka berkehidupan dengan tenang dan nyaman dan aman. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang fungsi keadilan dalam hukum. Hukum memiliki fungsi yaitu memberikan keadilan bagi semua masyarakat tanpa memandang bulu, baik itu pemerintah ataupun rakyat jelata. Jadi yang kedua kita akan membahas tentang tujuan hukum. Jadi secara umum tujuan hukum itu dapat kita bagi menjadi dua, yaitu teori etis dan teori utilitas. Jadi yang pertama adalah teori etis. Teori etis artinya hukum mempunyai tujuan untuk mendapatkan keadilan dan memberikan keadilan kepada orang yang berhak menerima keadilan. Jadi kan tadi sudah membahas tentang teori etis. Jadi sekarang yang selanjutnya teori utilitas, yaitu yang memiliki arti hukum bertujuan untuk mendapatkan manfaat bagi orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang seberapa pentingnya hukum di masyarakat. Mengenai itu, ada suatu hal yang harus diketahui terlebih dahulu, yaitu mengapa harus ada hukum di masyarakat. Adanya hukum di masyarakat berkaitan dengan pengertian manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk sosial atau bisa disebut zoon politikon yang memiliki kelompok yang dinamakan masyarakat.
Jadi apabila manusia itu tidak ada hukum di dalamnya atau di masyarakat tidak ada hukum, maka akan kacau karena manusia memiliki sifat kehendak, dan apabila kehendak itu tidak dibatasi dengan hukum, maka manusia akan berbuat sewenang-wenangnya. Seperti contoh, ada seorang laki-laki yang pergi ke pasar dan melihat seorang wanita yang sedang memamerkan bentuk tubuhnya. Lalu laki-laki itu karena memiliki kehendak, karena juga tidak ada hukum di dalamnya, di masyarakat tidak ada hukum, maka mereka melakukan tindak asusila, yaitu memperkosa dan mencabuli. Maka hukum hadir di dalamnya atau di masyarakat untuk mengatur semua bentuk keburukan-burukan yang ada di masyarakat itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu adanya Polsosbud Hankamnas sebagai objek politik ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya hukum di masyarakat diibaratkan seperti suatu neraca. Bayangkan saja suatu neraca yang ada dua wadah di dalamnya. Apabila salah satunya diisi oleh hukum dan salah satunya juga diisi oleh kehendak manusia. Bayangkan saja, ini adalah peribaratan di masyarakat. Apabila dari kedua neraca tersebut atau kedua wadah tersebut salah satunya tidak ada hukum di antaranya, maka akan timbang sebelah atau berat sebelah. Maka tidak ada keselarasan atau keseimbangan di dalam neraca itu. Maka demikianlah yang terjadi apabila dalam suatu masyarakat tidak ada hukum. Yang terjadi adalah tidak ada keseimbangan atau kesetaraan hukum. Maka hukum hadir di dalamnya untuk menyeimbangkan suatu neraca tersebut yang menyebabkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, hukum di masyarakat ya penting karena kan hukum kan aturan. Kalau di masyarakat tidak ada hukum, tidak ada aturan, kan kehidupan kurang baik karena tidak bisa tidak membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik kan. Nah, dengan adanya hukum itu kan orang bisa hati-hati mau melanggar atau gimana kan bisa hati-hati. Kalau tidak ada hukum, tidak ada aturan, kan ambil seenaknya orang. Jadi menurut saya hukumnya ya perlu, akan hukum ya sangat perlu di masyarakat. Ini masyarakat mungkin hukum itu karena kan macam-macam. Kalau di masyarakat kan ada ada dikucilkan atau apa yang termasuk hukum adat. Kalau itu ya perlu juga seperti itu. Ya kalau di pemerintahan mungkin hukumnya beda dengan hukum adat kan gitu. Di pemerintahan itu kan ada undang-undangnya, melanggar pasal-pasal kan gitu. Kalau di masyarakat ada pasal-pasal. Masyarakat yang bisa dikucilkan, yang termasuk hukum itu seperti buat salah ya, dimarahi atau gimana atau dikucilkan kan gitu. Aturan betul-betul kan sebenarnya aturan yang melanggar dengan sanksi. Itu menurut saya untuk hukum di masyarakat. Jadi kesimpulan daripada video ini yaitu hukum sangat penting ada di dalam masyarakat, dikarenakan hukumlah yang mengatur tatanan masyarakat serta ketertiban yang ada di dalam masyarakat. Demikianlah video ini kami buat. Kami dari HES 1
Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, dan terima kasih telah menonton hingga akhir video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.